Ahok marah besar, Anies ngeles soal korupsi sumber resapan saat jadi gubernur DKI Jakarta. Tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Spawn City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Betul-betul kacau kita nih. Ngapain aja dulu? Nggak usah ngomong, nanti ada yang tersinggung lagi saya. Ya jangan tanya sama saya, aku juga kaget di Jakarta gitu kacau. Mencari seorang pemimpin itu bukan cuma tentang perpindahan kekuasaan dari si A ke si B doang, tapi juga tentang melanjutkan program pembangunan berkelanjutan, bukan mulai dari nol lagi, istilahnya estafet. Kalau misalkan selalu mulai dari nol, kapan majunya? Ini contohnya. Ini adalah jalan pinggir kali dari arah pos pengumben yang bisa nembus ke hutan kota Srengseng, Jakarta Barat. Atau kalau di peta itu ditulisnya Jalan Inspeksi Kali Pesanggerahan Barat. Dan kali yang ada di sebelah kanan itu adalah kali Pesanggerahan yang seharusnya dinormalisasi, tapi nggak dikerjain sama sekali oleh mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Bahkan cuma tinggal dikit doang ini jalanan tetap nggak dilanjutin sama Anies. Tapi saat ini fokus gue adalah tentang jalan. Karena kalau ngebahas normalisasi kali Pesanggerahan yang di sebelah kanan gue, itu udah fix 100% gak dikerjain sama sekali oleh Anies Baswedan. Yang bikin target 1,8 juta sumur resapan itu kan Anies. Dan yang menyerah kalahkan Anies. Kok sekarang minta gubernur selanjutnya untuk meneruskan pembuatan sumur resapan? Biar satu nada dan satu pendapat antara gubernur dan wakilnya. Kemudian Anies bilang kepada Heru Budi Hartono atau gubernur selanjutnya, dalam mengatasi banjir, Anies menyarankan atau menyuruh-nyuruh melanjutkan metode sumur resapan dalam mengatasi banjir Jakarta. Mengapa Anies minta gubernur selanjutnya melanjutkan kebijakan sumur resapan ini? Karena target Anies gagal total membuat sumur resapan itu. Biar terkesan tidak gagal, mengajak gubernur selanjutnya untuk melanjutkan pembuatan sumur resapan. Ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air malin. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ahok terlihat marah saat mengetahui bahwa sumur resapan yang pernah dibangun Anies saat menjadi gubernur DKI Jakarta adalah sebuah program tipu-tipu bagi proyek untuk korupsi berjamaah. Bukan hanya itu, Ahok yang sejak tahun 2012 hingga 2017 telah menata kota Jakarta menjadi rapi dan terawat. Kini harus menghadapi kenyataan bahwa jalanan Jakarta menjadi hancur setelah dibuat banyak sumur-sumur resapan milik Anies Baswedan. Anies pernah berkomentar saat ditanya soal sumur resapan di sebuah acara Metro TV. Anies malah menjawab dengan santai dengan menyebut bahwa sumur resapan adalah program yang dibuat untuk menuntaskan banjir di Jakarta. Dan sumur resapan adalah program masa depan, kata Anies. Namun antara teori dan kenyataan sangat berbeda di lapangan setelah dibuat ribuan sumur resapan di seluruh titik banjir di Jakarta. Tetapi tetap saja Jakarta banjir dan tidak ada perubahan sedikit pun.
Anies dulu juga sempat ngotot mau melakukan naturalisasi dengan memasukkan air hujan ke tanah dan bukan dialirkan ke laut. Tetapi nyatanya yang terjadi di lapangan tidak semanis mulut Anies. Berkata-kata sumur resapan tidak berfungsi malah membuat jalan rusak semakin parah. Lubang di mana-mana saat banjir bahkan bisa membuat bahaya pengendara yang melintas di jalan karena suhu resapan terendam air hujan dan tidak kelihatan oleh pandangan pengendara. Ahok tahu bahwa DKI itu semakin banyak proyek maka semakin banyak uang yang bisa diselewengkan. Korupsi bisa dengan mudah terjadi apabila gubernurnya mengizinkannya atau pura-pura tidak melihat, padahal sebenarnya gubernurnya pun tahu proyek-proyek besar di Jakarta bisa menghabiskan dana hingga triliunan rupiah. Dan menurut Ahok adalah bohong jika proyek di DKI tidak dikorupsi, apalagi tidak diawasi sudah pasti akan dikorupsi dan juga mangkrak. Ahok juga kesal sekali dengan Anies semua program kerja yang telah dibuat selama 2 tahun dan berharap dilanjutkan oleh gubernur selanjutnya, malah diacak-acak dan dihancurkan oleh Anies. Anies juga mengganti program Ahok dengan programnya, tetapi dengan hasil nol besar. Banyak program Anies yang dinilai buang-buang anggaran selain sumur resapan. Program-program tersebut diantaranya adalah tugu-tugu yang banyak bertebaran di pusat keramaian Jakarta. Warga menyebut tugu-tugu yang dibangun oleh Anies tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan sampai saat ini sudah digusur program andalan Anies hanya buang-buang uang saja ternyata. Ahok mewanti-wanti kepada pemilihan Anies agar jangan cinta buta kepada Anies. Lihatlah rekam jejaknya, bukan orangnya apalagi agamanya. Agama seseorang tidak menjamin mereka akan bekerja dengan baik, diperintahkan atau menjamin mereka tidak akan korupsi. Yang paling terpenting adalah akhlak dan juga karakter-karakter yang sudah teruji, maka baru layak untuk dijadikan seorang pemimpin.